dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 11 hari ini akan menjelaskan tentang transformator atau trafo dan juga alat ukur kelajuan darah atau blood flow meter. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang trafo terlebih dahulu. Jadi trafo ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu tegangan AC tertentu ke tegangan AC yang lain yang dibutuhkan oleh beban listrik. Nah, prinsip sederhana secara kerja trafo sendiri ini berdasarkan induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik ini adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Nah, flux magnetik ini merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nah, ini dimana ditemukan oleh Faraday bahwa perubahan medan magnet ini rupanya dapat menimbulkan arus listrik. Nah, lalu gaya gerak listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut oleh GGL induksi. Sementara itu arus yang mengalir dinamakan arus induksi. Nah, peristiwa tersebut itu dinamakan induksi elektromagnetik. Nah, ini juga terdapat hukum Lorentz di trafo yang mendeskripsikan arah dari medan induksi. Lalu proses induksi elektromagnetik ini dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnetik. Nah, terdapat tiga faktor yang memengaruhi besar GGL induksi. Yang pertama adalah kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahannya, semakin juga besar GGL-nya. Lalu yang kedua adalah banyaknya lilitan atau N. Nah, semakin banyak lilitannya, ya akan menghasilkan GGL induksi yang semakin besar juga. Yang terakhir adalah kekuatan magnet. Gejala magnet yang kuat itu dapat menimbulkan GGL induksi yang semakin besar pula. Lalu selanjutnya trafo ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian primer dan sekunder. Untuk primer ini adalah inputnya, sedangkan sekunder ini sebagai tempat output. Lalu misalnya ini kan ada dua tipe, jadi ada tipe step up dan step down, dimana step up itu misalnya untuk menaikkan tegangan yang kemudian akan dialirkan ke rumah-rumah misalnya. Lalu untuk trafo step down itu misalnya untuk menurunkan tegangan saat kebutuhan listriknya itu agar bisa sesuai dengan peralatan elektronik agar lebih aman. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke perumusan transformator. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kita menggunakan hukum Faraday, di mana hukum Faraday adalah GGL sama dengan min lilitan d flux per dt. Di mana karena sekunder itu di kumparan sekunder terjadi muncul GGL induksi, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, karena di primer juga terinduksi GGL, jadi sesuai hukum Faraday dinyatakan sebagai berikut juga. Lalu setelah itu kita bisa masukkan ke dalam persamaan. GGL sekunder per GGL primer. Nah, karena nilai d flux per dt ini sama, bisa kita coret, lalu minusnya juga bisa kita coret. Nah, lalu akan dihasilkan peroleh persamaan seperti berikut, yaitu GGL sekunder per GGL primer sama dengan lilitan sekunder per lilitan primer. Nah, karena seperti yang kita ketahui, GGL itu sama dengan V, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang trafo ideal, di mana efisiensi trafo ideal itu dianggap 100%. Nah, karena di trafo ideal ini 100%, maka P daya keluaran adalah sama dengan daya masukan. Nah, kenapa? Karena saat kita masukkan efisiensi, rumusnya PS per P primer, nah, akan muncul seperti ini. Daya sekunder per daya primer. Nah, lalu kita kali silang. Nah, ketemu seperti ini. Nah, rumusnya P sendiri adalah V kali I. Jadi kita masukkan rumusnya. Sekunder sama dengan primer. Lalu karena sudah kita tulis di sana bahwa V sekunder itu sama dengan N sekunder juga, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Dan primernya juga sama. Lalu untuk trafo nyata, nah trafo nyata ini nggak 100%, efisiensinya berkisar hanya 90-99%. Ini karena adanya rugi-rugi daya dan hambatan lilitan kawat. Jadi daya sekunder ini sama dengan daya primer plus rugi-rugi. Nah, kita tuliskan rumus efisiensi.
Nah, karena P sama dengan V kali I, kita tuliskan, masukkan, dan V juga sama dengan N tadi sama, kita masukkan. Jadi ada bisa juga seperti ini. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan tentang alat ukur kelajuan aliran darah atau blood flow meter. Nah, ini ada banyak macam, namun yang akan kita bahas adalah electromagnetic blood flow meter. Prinsip dasar hukumnya sama, yaitu hukum Faraday yang menyatakan bahwa dalam suatu kawat pengantar yang berada pada medan magnet, maka kawat pengantar tersebut akan terinduksi GGL. Nah, akan saya jelaskan melalui gambar. Nah, ini adalah gambar arteri. Ini arterinya, lalu darahnya. Ini akan bergerak pada kelajuan V sepanjang arteri. Nah, di darah itu ada ion-ion, ada ion positif dan ion negatif. Saya berikan warna beda. Lalu, ini ion-ion akan dibelokkan ke sisi-sisi yang berbeda. Ion positif ke medan magnet yang positif ke negatif, negatif ke positif oleh elektroda. Nah, hasilnya ini timbul beda potensial listrik yang sisi berlawanan pada arteri yang dapat diukur oleh sebuah voltmeter. Nah, ini voltmeternya. Alat ukur aliran ini berdasarkan prinsip ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Nah, di mana ini bekerja terbaik jika voltmeternya diletakkan sangat dekat dengan arteri. Ini merupakan gambar saat sebelum itu dan ini sesudah, itu positif negatifnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan menggunakan hukum Faraday. Nah, di mana salah satu rumusnya adalah E sama dengan P kali L kali V. Di mana E ini adalah merupakan GGL atau yang dibaca dengan voltmeter tadi yang diukur. Lalu B ini merupakan besar medan magnet. Lalu selanjutnya L ini merupakan diameter dari pembuluh darah. Jadi diameter dari pembuluh darah. Nah, diameternya itu adalah ini adalah arterinya. Nah, itu. Lalu selanjutnya adalah kecepatan aliran darah. V-nya adalah kecepatan aliran darah. Jadi alat ukur ini setelah itu kita bisa masukkan rumus seperti ini untuk mencari kecepatan aliran darah tersebut dari E tadi. Ini adalah rumus untuk mencari kecepatan aliran darah. Nah, ini ada dua gambar. Ini gambar untuk flow meter gelombang sinus. Lalu selanjutnya adalah flow meter gelombang pulsa. Nah, ini salah satu contoh soal. Jika pembuluh darah berdiameter 2,5 mm diukur dengan voltmeter dan hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 6 volt dengan medan magnet sebesar 10 min 3 T, hitung kecepatan aliran darah tersebut. Nah, berarti L-nya adalah 2,5 mm. Kita jadikan ke meter terlebih dahulu dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, hasilnya ini 1,6 kali 10 pangkat min 3 volt. Min 6 volt, dimana berarti yang diukur dengan voltmeter seperti saya sudah beritahu tadi, itu adalah GGL-nya. Nah, selanjutnya medan magnet sebesar 10 pangkat min 3 T, yaitu adalah B-nya. Kita masukkan ke rumus tadi. Nah, V sama dengan E per B kali L. Nah, kita masukkan hasilnya per 10 pangkat min 3 dikali. Nah, ini kita coret 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat min 6. Nah, 1,6 diper 2,5 sama dengan 0,64. Satuannya meter per second. Nah, itu adalah salah satu contoh mengukur kecepatan aliran darah. Nah, selesai sudah penjelasan saya tentang trafo dan juga alat ukur kelajuan darah atau blood flow meter. Terima kasih sudah menonton.